Pernah nggak sih lo mikir kenapa orang yang kelihatannya bodoh bisa jauh lebih kaya dari lo? Orang kayak Aldi Taher atau TikTokers bisa dapat miliaran rupiah sementara tiap hari lo kerja banting tulang di kantor gitu-gitu aja. Video ini bahas 3 alasan kenapa orang bodoh bisa cari duit dan investasi lebih banyak dari lo. Dan 3 hal yang bisa lo praktekin sekarang juga biar kondisi keuangan lo bisa lebih maju. Gue Pandeka, dulu gaji UMR, sekarang alhamdulillah investasi 2 miliaran. Yuk sikat. Dulu gue tumbuh dengan pikiran kalau lu harus pintar buat jadi kaya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, harusnya semua lulusan doktor S3 udah punya jet pribadi. Susi Pujiastuti yang nggak lulus SMA harusnya kerja di minimarket misalnya. Tapi kenyataannya kan orang terkaya di dunia belum tentu lebih pintar dari gua atau lo. Contohnya di Indonesia banyak banget kok orang sukses yang sekolahnya biasa aja. Tapi ada riset yang nunjukin kalau orang dengan penghasilan paling tinggi malah punya skor intelijensi lebih rendah dibanding sebagian orang yang penghasilannya lebih kecil. Tapi artinya jadi kaya bukan soal siapa yang paling pintar, tapi lebih ke 3 hal ini. Yang pertama, lo pernah nggak dengar efek Lake Wobegon? Ini tuh bias psikologis di mana orang yang cuma ngerti dikit tentang suatu hal malah ngerasa dirinya paling ngerti. Tapi gue mau tanya lagi, apakah lo ngerasa kemampuan nyetir lo di atas rata-rata atau enggak? Gue yakin sebagian besar dari lo pasti jawabnya iya. Padahal secara statistik itu tuh mustahil. Gak mungkin semuanya di atas rata-rata dalam hal menyetir. Masih ada pembalap yang lebih jago kan? Itu contoh nyata efek Lake Wobegon. Otak kita kerja keras buat bikin kita percaya kalau kita lebih hebat dari kenyataannya. Bahasa gampangnya, sotoy. Atau kesoktahuan yang mendarah daging. Tapi ironinya, semakin bodoh seseorang, semakin pede dia buat sukses. Lo jadi lebih percaya diri. Otak lo jadi mikir banyak ide baru. Kayaknya gue bisa bikin channel YouTube soal finansial deh. Kayaknya gue bisa bangun bisnis media. Kayaknya gue bisa bantu jutaan orang ngerti duit. Yep, itu gue. Tapi orang pintar biasanya kebalikannya. Begitu kepikiran buat mulai sesuatu yang besar, mereka langsung riset, bandingin strategi, nonton video, baca artikel, analisis semuanya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi ujung-ujungnya nggak boleh apa-apa. Alias analysis paralysis. Kebanyakan mikir. Sampai akhirnya stuck di tempat dan nggak gerak-gerak. Tapi intinya, orang bodoh seringkali nggak sadar kalau mereka nggak tahu apa-apa, makanya mereka jadi lebih pede dan percaya mereka bisa sukses. Jadi mereka mulai duluan, mereka ambil langkah pertama setelah riset kecil. Sedangkan kebanyakan orang yang kepinteran maunya semuanya siap dulu. Punya strategi dan rencana terbaik terus overthinking, kebanyakan mikir. Ragu sama diri sendiri tapi akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kalau dari kalian ada yang pernah ngerasain hal yang sama antara tim 1 yang nggak kebanyakan mikir langsung gerak atau tim 2 yang kebanyakan mikir nggak gerak-gerak? Coba tulis di kolom komen biar kita bisa belajar sama kalian juga. Oke, tapi lanjut ke alasan kedua. Kenapa sih orang yang pinter banget itu susah jadi kaya? Karena mereka salah ngerti soal risiko. Kerjaan gue alhamdulillah bagus lah di perusahaan global gitu ya di Singapura. Gue rasa 90% rekan kerja gue itu lulusan kampus elit di luar negeri. Pinter-pinter banget secara akademis. Setiap kita ngobrol soal betapa nyebelin misalnya kerjaan kita selalu ngomongin, bro, kapan nih kita resign atau kapan kita bisa bikin bisnis sendiri jadi content creator, dan hampir semuanya jawab, gas, yuk bisnis. Masa dia bisa, gue nggak bisa sih? Terus kita ngobrol berjam-jam soal entrepreneurship, soal ide bisnis, soal mimpi. Kita ngobrol sampai berminggu-minggu. Tapi yang biasanya selalu kejadian adalah 1-2 bulan kemudian mereka belum ngapa-ngapain. Wak. Banyakan mikir. Sekarang gue udah 18 bulan nih masuk ke dunia bisnis sampingan di YouTube. Dan beruntung ketemu banyak orang yang keren. Dan yang baru mulai buka usaha juga. Sampai yang berhasil ngumpulin jutaan dolar investasi. Tapi gue sadar satu hal. Banyak dari mereka bahkan gak kuliah. Atau lulusan kampus biasa aja. Bukan yang terkenal. Tapi bukan itu aja. Ternyata ada penelitian nunjukin orang dengan skor kognitif yang tinggi lebih berani ambil resiko. Karena situasinya terkontrol. Tapi begitu uang lo dipertaruhkan, keberanian itu langsung hilang. Rasa takut itu bikin banyak orang pintar milih jalur aman. Tapi mungkin masalahnya bukan karena kita nggak tahu jalannya. Kita cuma terlalu takut buat mulai melangkah. Padahal tiap hari kita baca, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi pas kesempatan baik itu datang, kebanyakan orang malah kepinteran. Kita malah ragu sendiri. Takut gagal, takut malu, takut nggak sempurna. Padahal kadang yang Allah minta cuman ikhtiar dulu. Melangkah dulu. Kelihatan bodoh sedikit nggak masalah asal halal. Soal hasilnya, serahin aja ke Allah. Ikhtiar aja, bismillah aja, jalan aja dulu kalau udah riset kecil. Tapi intinya, orang bodoh cenderung ngeremehin resiko. Tapi orang pintar cenderung lebih-lebihin resiko. Akhirnya mereka milih ikut jalur hidup yang biasa-biasa aja. Definisi kegilaan adalah mengharapkan hasil yang berbeda, pengen penghasilannya naik, tapi ya setiap minggu, setiap hari cuman melakukan hal yang itu-itu aja, sama terus. Tapi intinya, kalau lo mau hasil yang nggak biasa, lo harus pakai cara yang beda juga. Cara yang nggak biasa, karena investasi terbaik
adalah investasi ke diri kita sendiri dan memanfaatkan waktu yang lo punya untuk nambah skill dan berani ambil kesempatan baru. Ihdinas syiratal mustaqim tadi. Tapi alasan ketiga adalah yang paling penting. Kenapa orang bodoh lebih banyak uang? Karena orang pintar takut kelihatan bodoh. Ini sering kejadian sama orang yang dari kecil dilabelin anak pintar. Orang yang tumbuh sebagai anak pintar biasanya dapat validasi terus dari lingkungan. Itu jadi identitas mereka. Jadi ketika harga diri lo dibangun dari image gua pintar, gua keren, dan lo selalu ngerasa benar, pas lo buat ide bisnis terus lo gagal di depan umum, itu bakal jadi mimpi buruk banget. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sering dipuji pintar-pintar itu lebih sering ngehindarin tantangan karena mereka takut gagal. Padahal ironisnya kalau lo pintar, lo pengen terus berkembang, tapi lo gak akan bakal berkembang kalau semuanya itu gampang. Kayak misalnya nge-gym deh, kalau lo cuma angkat dumbbell 1,5 kilo, mau lo gerakin 1000 kali juga, otot lo jadi gak bakal tumbuh maksimal. Sementara orang yang gak tumbuh sebagai anak pintar biasanya gak punya beban itu, dan orang biasa suka dianggap remeh, dianggap gak bakal jadi apa-apa. Tapi lucunya itu malah bikin dua hal menarik buat orang biasa aja. Pertama, orang bodoh atau orang biasa jadi termotivasi buat buktiin yang meragukan mereka itu salah. Yang kedua, lo jadi nggak punya banyak hal yang harus dijaga. Ya udah, bodoh amat, kelihatan bodoh atau culun nggak masalah. Gue kan mau cari duit halal, sikat aja gitu kan. Tapi kalau lo ngerasa termasuk orang pintar dan nggak mau ketinggalan secara finansial, ini beberapa hal yang bisa lo lakukan. Yang pertama nih ya, punya mentalitas 79. Bayangin ada dua orang di bawah gunung, satu pintar, satunya bodoh. Sebelum mulai naik, si pintar duduk dulu, keluarin peta dulu, alat cuacanya, buku panduan mendaki, lengkap deh. Sementara si bodoh langsung naik dia. Mungkin dia salah jalan, mungkin dia jatuh, mungkin dia bikin banyak kesalahan, tapi setiap gagal dia bangun lagi dan lanjut. Dan akhirnya walaupun dia banyak salah, dia sampai puncak duluan. Sedangkan si pintar masih di bawah tadi. Sibuk mastiin sepatu hikingnya dulu udah cocok atau belum. Kalau lu mau kaya, lu harus berhenti ngejar kerjaan yang selalu dikasih nilai 100. Lu harus terbiasa sama keadaan 79 aja udah oke. Jalan aja dulu bismillah, karena kesalahan itu bagian dari hidup, tapi seringkali itu cara terbaik buat belajar. Jujur aja, kemungkinan standar nilai 79 dari 100 versi lo udah bagus banget di mata orang lain. Intinya, kadang perfeksionis itu cuma nama keren dari menunda-nunda. Lo nggak bakal jadi lebih baik cuman karena mikirin sesuatu untuk jadi sempurna. Lo jadi lebih baik karena ngerjain. Tapi setiap aksi yang nggak sempurna, ngajarin lo sesuatu yang nggak mungkin lo pelajarin kalau cuma mikir doang. Tapi lama-lama, semua improvement atau perkembangan kecil itu numpuk jadi skill dan cikal bakal kesuksesan lo. Gue waktu ke Singapura juga, bahasa Inggris gue juga terbata-bata. Yaudah, tapi gue sikat aja bismillah. Pas gue bikin YouTube, video gue di awal jelek kok, yaudah sikat aja. Tapi ya improve dan belajar terus yang paling penting. Yang kedua, cari comparative advantage lo. Maksudnya gimana? Kesuksesan finansial itu soal nemuin apa yang bisa lo lakuin lebih baik dibanding kebanyakan orang. Gak semua orang harus jadi entrepreneur atau pengusaha karena jadi pebisnis itu butuh karakter tertentu. Tapi bukan berarti lo nggak bisa kaya. Lo harus fokus di kelebihan lo. Contohnya misalnya lo teknisi AC yang jago banget, aircon, dan terkenal sekota. Bisa jadi penghasilannya lebih besar daripada pengacara yang payah yang biasa-biasa aja. Tapi kadang emang susah buat tahu bidang yang lo jago, apalagi kalau lo bertahun-tahun lo kerja di bidang yang sama terus. Tapi cara paling gampang buat nyari tahu adalah lo bisa coba tes minat bakat di Indonesia misalnya. Hasilnya bakal ngebantu lo. Tapi intinya, kalau lo milih karir yang gak cocok sama kelebihan lo, cuman kata gengsi aja, stabilitas dan uang, lo bakal kalah sama orang lain yang emang cocok di bidang itu. Dan lo gak bakal nyampe potensi maksimal lo. Tips terakhir, hindari beban yang lebih berat. Ini yang bantu gue banget buat jalanin kerja kantoran dan bisnis sendiri secara bersamaan. Gue sadar satu hal, lo mau pilih jalan manapun, lo tetap bakal ngerasain sakit. Pasti ada naik turun. Kalau gue stay di gaji UMR mulu zaman dulu, sebel, capek karena hidup gue stuck. Tapi kalau gue keluar dan ganti kerjaan yang sekarang, gue harus ngerasain sakit juga. Dan capek lagi belajar lagi dari awal. Karena masuk ke dunia yang gak pasti dan baru, itu sama-sama capeknya. Takut gagal, takut kelihatan bodoh, takut dijudge keluarga dan teman. Jadi pilihannya cuma dua. Terus gimana gue mutusinnya? Gue bayangin hidup gue 5, 10, 15 tahun ke depan. Terus gue tanya ke diri sendiri, rasa sakit dan rasa capek yang mana yang bakal lebih gue sesalin? Gue sadar, rasa sakit atau rasa malu karena nggak ngapa-ngapain bakal jauh lebih nyakitin buat gue dibanding rasa sakit karena keluar dari zona nyaman dan nyoba. Jadi intinya kalau lo punya sedikit aja keinginan buat melakukan sesuatu yang lebih besar, coba aja dulu, riset dan lakukan. Kalau lo udah mencoba
Senario terburuknya cuma satu, lo gagal. Nah, kalau lo gagal, lo bisa balik lagi ke posisi lo yang sekarang kan. Karena Allah udah bilang di surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya nggak usah kepintaran, bodoh dikit nggak masalah. Coba hijrah, riset, sikat. Mulai deh sesuatu yang dari dulu lo pengen lakuin. Kalkulasi sebentar, doa, sikat, gas, jalanin. Gak perlu nunggu sempurna. Karena Allah janji kalau niatnya karena Allah, kalau kita berani hijrah di jalan Allah, rezeki kita insya Allah diperbanyak. Tapi kalau lo mau belajar investasi dari nol buat ubah perjalanan finansial lo dan nggak bodoh perihal uang, silahkan nonton di 2 video ini ya. Dan cek komunitas gue juga di perkaspandeka.com. Sip, assalamualaikum.